Juli dan R dikejar kawanan zombie tengkorak. Mereka pun terdesak. Akhirnya mereka pun melompat dari gedung dan akan mendarat di sebuah kolam renang. R nampak melindungi Juli. Ketika mendarat, dia pingsan. Juli pun jadi khawatir dan menyelamatkan R. R pun sadar dan tiba-tiba zombie bucin ini malah mencium Juli. Assalamualaikum para penikmat film sekalian, gimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat ya. Menemani waktu senggang kalian, pada episode kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Warm Bodies. Film yang bergenre horor romantis ini diproduksi pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult dan Teresa Palmer. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke rangkuman ceritanya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa ya untuk mencet tombol merah subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update rangkuman film-film terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Film dimulai dengan pemandangan beberapa zombie yang berlalu lalang di suatu tempat. Lakon dalam film ini bernama R. Zombie di film ini walaupun zombie masih memiliki kesadaran, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena pada dasarnya mereka adalah mayat hidup. R terus berjalan di antara zombie-zombie yang lain. Nampak ada zombie jenis tengkorak yang dinamakan Bonnie. Mereka jenis zombie yang ganas dan akan makan apapun yang mempunyai denyut jantung. R merasa sangat kesepian dengan dirinya yang menjadi zombie. Markas atau rumah R adalah bekas pesawat yang sudah tidak digunakan lagi. Sesampainya di rumah, R memutar sebuah piringan hitam dan menikmatinya. Sungguh zombie di film ini sangat unik karena tidak seperti di film zombie pada umumnya. Mereka masih memiliki kesadaran seperti manusia, hanya saja terbatas. Hari-hari berikutnya dihabiskan berlalu lalang di sekitar bandara, dekat dengan markasnya. Dia memiliki sebuah teman zombie yang berkepala botak. Nampak mereka hanya bisa berpandang-pandangan dan menggeram satu sama lain karena tidak bisa berbicara. Di sudut lain kota nampak sebuah tempat penampungan manusia yang belum menjadi zombie. Segerombolan remaja berjalan beriringan. Mereka akan menjalani pelatihan survival di kawasan berzombie agar diharapkan dapat bertahan hidup dengan baik. Mereka pun akhirnya dilepas dan survival pun dimulai. Kawanan zombie yang di dalamnya terdapat lakon dalam film ini pun berjalan-jalan di kawasan yang dulunya perkotaan. Di tempat lain, rombongan remaja manusia tadi berkumpul di suatu tempat. Mereka ditugaskan oleh pemimpin mereka untuk mencari obat-obatan. Tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar sesuatu dari luar. Mereka pun bersiaga. Rombongan zombie pun masuk. Kumpulan manusia tadi mulai menembaki zombie yang masuk. Terjadilah pertempuran antara zombie dan manusia. R yang jatuh akibat ditendang manusia melihat dengan tatapan aneh ke pemeran utama wanita di film ini, yaitu Julie. Tak berapa lama dia pun ditembak oleh seorang manusia. Sambil marah, R menarik kaki manusia itu dan melumpuhkannya. Dia pun mulai memakan manusia yang dilumpuhkannya. Aturannya, jika dia tidak memakan seluruh bagian tubuh manusia itu, si bangkai manusia tadi akan menjadi zombie seperti dirinya. Dan apabila zombie memakan otak korbannya, dia akan mendapat memori orang yang dimakannya. Sejenak memori orang yang dimakannya pun melintas di pikirannya. Ternyata orang yang dia makan adalah pacarnya Julie. Julie pun berteriak karena pacarnya sudah menjadi korban kebiadaban zombie. R pun mendekati Julie. Dia nampak ketakutan. Julie pun melemparkan sebilah pisau ke tubuh R. Namun ya namanya zombie tentu saja tidak mempan. R terus mendekati Julie. Ketika sudah dekat, sayup-sayup ternyata R bisa memanggil namanya Julie. Julie pun jadi keheranan dengan hal tersebut. Zombie yang lain pun mulai berdatangan. R akhirnya menempelkan darah zombinya ke tubuh Julie, sehingga Julie tidak terdeteksi sebagai manusia. Karena zombie jenis R ini adalah zombie yang hanya mampu mendeteksi keberadaan manusia dari baunya, bukan seperti zombie tengkorak yang bisa merasakan detak jantung. Julie pun sementara selamat. R memerintahkan Julie untuk mengikutinya. R merasa bingung dengan dirinya karena bukannya memangsa Julie, dia malah membawanya ikut bersamanya. Julie nampak sangat ketakutan selama perjalanan. R membawanya ke markasnya, yaitu pesawat tua tadi. R bilang ke Julie kalau ini rumahnya. Tentu saja Julie bukannya senang, malah tambah nangis dan takut. Rasanya seperti diculik wewe gombel dan akan diangkat sebagai anaknya. R bertanya apakah Julie mau makan, tapi dengan gaya yang seram. Tentu saja Julie tambah nangis. Julie mengira kalau dirinya akan dimakan oleh R. Ternyata Julie suuzon. Malah akhirnya R meninggalkannya dan pergi entah kemana. Tambah bingunglah si Julie. R ternyata pergi ke sebuah mobil dan kembali makan snack, yaitu sisa otaknya pacarnya si Julie tadi, dan kembali lagi ingatan pacarnya Julie melintas lagi. R pun kembali ke pesawatnya.
dan Julie ketakutan setengah mati sambil menodongkan pisau ke arahnya. R pun mengambil sesuatu dan ternyata yang dia ambil adalah sebuah selimut dan menyelimuti tubuh Julie. Bisa aja nih zombie. Julie pun keheranan dan mulai bertanya ke R kenapa dia menyelamatkannya. R pun bilang ke Julie agar dirinya tidak usah nangis. R pun kemudian mengambil sebuah piringan hitam dan menyetelnya, sungguh romantis. Julie pun keheranan melihat zombie bucin ini. Pagi pun tiba, Julie pun terbangun dari tidurnya. R ternyata sedang memandanginya. Julie yang tadinya takut ternyata sudah tidak takut dan malah minta makan. Mungkin dia tahu kalau zombie bucin ini kesengsem sama dirinya. R pun mengiyakannya dan mencarikan makanan untuknya. Ketika R pergi, Julie merencanakan untuk kabur. Dia pun keluar dari pesawat. Di perjalanan ternyata banyak zombie-zombie berlalu lalang. Julie pun bersembunyi. Dan zombie-zombie mulai mencium bau Julie. Julie jadi panik dan tidak berapa lama zombie bucin datang dan menyuruhnya untuk tidak lari. Kemudian dia menempelkan darahnya lagi kepada Julie dan menyuruhnya untuk berjalan selayaknya zombie agar tidak terdeteksi. Julie pun selamat dan akhirnya mereka berdua mencari makanan karena Julie lapar. Mereka pun kembali ke pesawat. R menawarkan minuman ke Julie. Julie pun jadi makin senang dengan zombie bucin ini. R pun memperkenalkan dirinya. Julie meminta kepada R untuk membawanya pulang. Namun R bilang bahwa belum aman dan tunggu beberapa hari lagi. Padahal itu cuma alasan untuk zombie ini bisa bucin dengan Julie. Akhirnya rencana zombie bucin ini pun berhasil. Mereka pun bersama-sama dalam beberapa hari. Menyetir mobil, mendengarkan musik bersama, selayaknya manusia yang sedang pacaran. Mereka lakukan itu semua untuk menghabiskan waktu beberapa hari itu. Suatu hari Julie mengobrol dengan R dan menanyakan apakah pacaran bisa hidup lagi. R menggelengkan kepala. Suatu malam zombie bucin yang tidak bisa tidur kembali ngemil otak pacara Julie. Dia melihat kenangannya lagi. Ketika sampai di bagian saat R akan menyerang pacara si Julie, R pun muntah karena rasa bersalah. Penyebab muntah yang sangat absurd, muntah karena rasa bersalah. Ketika sadar ternyata Julie sudah tidak ada di tempatnya. R pun mencarinya. Ternyata Julie berusaha untuk kabur lagi. Dan di perjalanan kaburnya, dia dicegat oleh sekumpulan zombie. Julie berhasil melumpuhkan beberapa zombie. Namun salah seorang zombie berhasil mendekatinya. Ketika akan digigit, sang zombie bucin pun datang dan langsung menghajar zombie-zombie itu. Salah satu zombie yang menyerang Julie adalah kawan dekat dari zombie bucin itu. Dia menyuruh R untuk memakannya, tapi R menolaknya. Tiba-tiba zombie tengkorak datang. Tentu saja zombie tengkorak tidak bisa dinego. Mereka pun kabur dari tempat itu sambil dikejar zombie tengkorak. Mereka dicegat oleh segerombolan zombie tengkorak. Mereka pun terdesak. Tanpa diduga, temannya zombie bucin yang tadi menolongnya dengan menabrakkan mobil ke zombie tengkorak yang menghadang mereka. Mereka sampai di tempat yang aman. Julie pun turun dan berencana mengganti mobilnya dengan yang lebih cepat. Segerombolan zombie pun datang. Julie nampak ketakutan. R pun datang dan memegang tangannya. Seketika gerombolan zombie tadi tidak jadi menyerang. Mereka pun pergi dengan sebuah mobil yang lebih cepat. Mereka menuju ke bekas pemukiman untuk mencari makan karena selama perjalanan Julie kedinginan dan kelaparan. Mereka masuk ke sebuah rumah. Julie menemukan sebuah kamera dan mulai selfie ala-ala anak alay. Zombie bucin pun diajari untuk berfoto. Dia berkata kalau kenangan adalah sangat penting. Di tempat lain, teman dekat R yang menyelamatkan Julie sambil berjalan melihat sebuah gambar orang yang bergandengan tangan. Seketika terlintaslah kenangan dia bersama orang yang disayanginya ketika masih menjadi manusia. Zombie-zombie yang lain pun datang dan merasakan hal yang sama. Jantung mereka seolah berdetak kembali. Zombie tengkorak pun datang. Seketika rombongan zombie tengkorak mengendus mereka, karena mungkin sesaat mereka mendengar bunyi jantung. Namun ternyata itu zombie biasa. Mereka pun jadi marah dan meneriaki zombie kawannya R tadi. Di tempat zombie bucin dan Julie, mereka mendengar sesuatu dari luar. Ternyata itu adalah iringan manusia yang sedang melaksanakan patroli. Julie menyuruh R untuk bersembunyi, karena kalau sampai terlihat, R akan ditembak oleh mereka. Setelah rombongan tadi lewat, mereka pun kembali untuk tidur. Sesaat Julie terbangun dari tidurnya, karena pakaian yang digunakan olehnya basah. Dia pun harus menjemurnya. Zombie bucin pun melongo melihat pemandangan Julie yang sedang ganti baju. Tapi Julie menyuruh zombie bucin untuk tidak melihat. Mereka pun mengobrol sebentar. Julie menanyakan kepada zombie bucin kenapa dia tidak memakannya. R tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Julie merasa kalau R adalah zombie yang baik. Tiba-tiba R malah mengeluarkan arloji pacara Julie yang dia makan.
dan menunjukkannya pada Julie. Seketika Julie menangis dan menghentikan percakapan. R pun tiba-tiba sekarang bisa tidur dan bermimpi. Di mimpinya dia melihat Julie dan kawan-kawannya sedang berkumpul. Dia datang dan ingin bergabung, namun ditolak oleh pacarnya Julie. Tapi Julie datang dan menghiburnya. Bener-bener nih tambah kesangsang si zombie bucin sama Julie. Seketika dia bangun. Ternyata Julie sudah tidak ada di kasur. Dia pun sedih karena Julie meninggalkannya. Julie naik mobil sampai di pemukiman manusia dan disambut oleh pimpinan tempat itu yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. R, si zombie bucin pun mata hati. Dia berjalan untuk kembali ke tempatnya. Di tengah perjalanan, R bertemu dengan kawan-kawan zombinya. Teman dekatnya bilang kalau zombie tengkorak mencarinya. Dan si kawannya pun bilang ke R kalau tadi malam dia tiba-tiba bisa merasakan kalau memorinya kembali. Kawan-kawannya zombie sangat senang dengan hal itu. R pun meminta kawan-kawannya untuk mengantarnya menemui Julie untuk memberitahu hal tersebut, serta memberitahu ancaman kalau zombie tengkorak mencari Julie. Dengan berbekal memori pacarnya Julie, R pun berhasil ke pemukiman manusia. Dia pun berjalan untuk mencari Julie. Di rumahnya Julie, dia sedang berbincang dengan kawannya Nora. Dia menceritakan tentang pengalamannya diculik zombie bucin, dan Julie merindukannya. Kemudian dia menuju balkon. Zombie bucin pun melihatnya. Dia pun memanggil Julie. Julie sangat terkejut dengan kehadirannya. Temannya yang di dalam kamar memanggilnya. Julie pun jadi panik, takut kawannya ini mengetahui keberadaan zombie itu. Tiba-tiba kawannya itu keluar dan kaget, namun tidak berteriak sehingga menimbulkan kegaduhan. Mereka pun menemui R dan menyuruhnya masuk dalam rumah agar tidak diketahui oleh manusia yang lain dan bisa berakhir dengan kematian R. Julie mengajaknya ke kamar. Kawannya memeriksa zombie bucin itu dan mengatakan R tidak seperti zombie yang lain. Bahkan dia tidak beraroma bangkai. Julie pun menanyakan kenapa R mencarinya. Dia bilang kalau banyak dari mereka yaitu R dan kawan-kawan zombinya bisa berubah. Julie dan kawannya terkejut. R pun menceritakan kalau zombie tengkorak mengejarnya. Julie dan kawannya harus segera melaporkannya ke pimpinan atau ayahnya. Sebelum itu mereka akan mendandani R terlebih dahulu agar tidak terlalu seperti zombie. Di tempat lain nampak gerombolan zombie tengkorak sedang menuju ke pemukiman manusia tempat R dan Julie. Julie, Nora, dan zombie bucin pun pergi ke tempat pimpinan mereka. Julie menemui ayahnya dan menjelaskan yang terjadi. Dan tentu saja ayahnya tidak percaya. R bilang ke Nora kalau dia akan menjelaskan ke ayahnya Julie. Dia pun menampakkan dirinya ke ayahnya Julie. Sesaat suasana menjadi tegang. Ayahnya Julie berpikir kalau R adalah bukan manusia. Dia pun menodongkan pistolnya. R pun bilang bahwa dia ingin membantu dan keadaannya semakin membaik. Dan bilang zombie dapat berubah menjadi manusia lagi. Ayah Julie tetap bersikeras kalau itu tidak mungkin. Nora pun menodongkan senjatanya ke ayahnya Julie dan meminta ayahnya Julie untuk melepaskan R. Julie pun lari bersama R. Sementara Nora menahan ayahnya Julie. Julie dan R akan menemui kawan-kawan zombinya R yang sudah berubah. Mereka pun menemui kawanan zombie yang bisa berubah. Ternyata mereka sudah dikepung oleh zombie tengkorak yang ganas. R meminta tolong kepada kawan-kawannya untuk menahan mereka. Julie dan R berlari lagi. Zombie yang berubah dan zombie tengkorak pun bertarung. Di sisi lain, ayahnya Julie sedang berpatroli. Dia mendapatkan laporan kalau zombie yang berubah melawan zombie tengkorak. Dia pun terdiam dan menyadari sesuatu. Julie dan R dikejar kawanan zombie tengkorak. Mereka pun terdesak. Akhirnya mereka pun melompat dari gedung dan akan mendarat di sebuah kolam renang. R nampak melindungi Julie. Ketika mendarat, dia pingsan. Julie pun jadi khawatir dan menyelamatkan R. R pun sadar dan tiba-tiba zombie bucin ini malah mencium Julie. Bukannya jijik, Julie malah membalas ciuman, sepertinya mereka menjadi menyukai satu sama lain. R nampak sudah berubah menjadi manusia. Tiba-tiba sebuah peluru menghujam tubuh R. Rombongan pasukan ayahnya Julie sudah siaga. Julie pun meminta ayahnya untuk berhenti karena zombie yang bisa berubah membutuhkan bantuan. Ayahnya tetap tidak mau. R tiba-tiba bilang ke Julie kalau dia berdarah, padahal zombie tidak bisa berdarah. Ayahnya dan pasukannya pun menurunkan senjatanya, karena R diidentifikasi bukan zombie lagi. Julie pun sangat senang karena R sudah berubah utuh menjadi manusia. Ayahnya Julie pun memerintahkan pasukannya untuk bergabung dengan zombie yang bisa berubah dan membunuh zombie tengkorak. Mereka pun bergabung dan berhasil menyingkirkan zombie tengkorak. Setelah kejadian itu, zombie-zombie yang berubah dapat hidup berdampingan dengan manusia. Dan tentu saja si zombie bucin berpacaran dengan Julie. Film pun tamat. Begitulah rangkuman film Warm Bodies pada episode kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Nantikan update terbaru dari channel ini dan jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya.
Request dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga hari kalian lebih baik. Stay positif, thank you.